Oke teman-teman, kalau kita lihat dari warnanya teman-teman ya, dari warnanya antara hasil no time do dengan strike do itu teman-teman menghasilkan warna yang tidak begitu berbeda ya. Oke, sekarang kita langsung mencoba hasil dari yang no time do teman-teman ya. Rasanya oke teman-teman ya, oke lah, standar ya. Mutu kunyahnya juga bagus teman-teman ya, tidak lengket di langit-langit mulut kita. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan dua metode yang sudah kita praktekkan, metode no time do dengan strike do dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pelajar mahasiswa tata boga dan para pengusaha roti pemula dimanapun Anda berada. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang metode mengaduk roti. Kita tahu ada 4 metode ya, yang sudah sering kita dengar di kajian-kajian pustaka maupun di literatur-literatur bakery. 1. Metode no time do, 2. Metode strike do, 3. Metode spong do, yang keempat metode do brick roll. Akan tetapi pada perjumpaan pada video kali ini saya akan membahas dan mempraktekkan hanya 2 metode saja, yaitu metode no time do dan metode strike do. Nah, pokok dari inti video ini nanti, ya, pokok dari kegiatan kita ini nanti, kita akan menganalisa hasilnya, teman-teman ya. Kita akan menganalisa hasilnya, kita analisa secara organoleptik. Kita tahu bahwa uji organoleptik ini teman-teman adalah sebuah sistem pengujian yang dilakukan pada produk makanan untuk mengetahui kualitas dari makanan tersebut. Tentu kalau kita berbicara tentang organoleptik berarti uji atau analisa nanti didasarkan pada indera manusia. Kita tahu manusia mempunyai indera penglihatan, mempunyai indera pengecap atau perasa, kemudian juga mempunyai indera pembau, teman-teman, dan mempunyai indera kulit atau sensor kulit. Nah, kita nanti akan menguji hasil dari 2 metode pengadukan roti ini, yaitu metode no time do dan metode strike do. Kita uji hasilnya secara organoleptik, teman-teman ya. Aroma, tekstur, ya, warna, dan juga rasa. Kita akan uji, tetapi uji organoleptiknya nanti tidak kita lakukan dengan banyak panelis, ya, tidak dilakukan dengan uji organoleptik yang sesuai dengan prosedur penelitian ilmiah. Kalau pada kajian-kajian ilmiah, ya, uji organoleptik ini dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, ya. Mungkin dengan jumlah panelis berapa setelah memperoleh data dengan diisi angket, mungkin nanti dilakukan pemrosesan data. Begitu ya, kalau secara kajian ilmiah, secara metodologi ilmiah, teman-teman. Tetapi di dalam produk kita nanti yang akan kita uji dari 2 hasil metode mengaduk ini nanti akan kita uji secara analisa individual saja, ya. Kita uji secara analisa individual saja, hanya sebagai acuan awal, ya, hanya sebagai acuan awal produk itu nanti seperti apa mutu organoleptiknya.
Di dalam metodologi penelitian ilmiah itu dilakukan secara sistematis ya teman-teman, sistematis ya, tentunya agak sedikit rumit. Tetapi pada hasil produk kita nanti cukup kita analisa secara organoleptik, secara individual saja teman-teman. Kita analisa sendiri saja. Ini hanya sebagai langkah awal, sebagai istilahnya untuk melihat hasil secara cepat ya. Kita supaya tidak penasaran dengan dua metode ini hasilnya bagaimana toh. Kok ada metode no time do, ada metode strike do, hasilnya bagaimana? Nah, nanti kita buktikan dari hasil praktek kita nanti. Nanti kita akan mengaduk satu kali adukan ya. Akan tetapi adonan yang dihasilkan nanti akan kita perlakukan dengan dua metode. Adonan kita bagi dua, yang adonan separuh kita perlakukan dengan metode no time do, yang adonan separuh kita perlakukan dengan metode strike do. Baik teman-teman, secara teori ya, metode no time do adalah sebuah metode membuat roti yang dilakukan tanpa fermentasi pertama ya maupun fermentasi kedua. Nah, jadi nanti metode no time do itu adonan setelah diaduk selesai ya langsung kemudian dipotong, kemudian dibulatkan, kemudian langsung diisi tanpa dilakukan proses fermentasi. Itu teman-teman, namanya metode no time do. Jadi metode yang dilakukan tanpa menggunakan fermentasi pertama dan fermentasi kedua. Tetapi tetap menggunakan fermentasi terakhir ya, final fermentation tetap digunakan ya supaya adonan mengembang, kemudian baru di oven atau digoreng jika donat. Sedangkan pengertian dari metode strike do teman-teman ya, metode strike do itu metode mengaduk roti ya menggunakan fermentasi pertama selama 2 jam atau 1 jam teman-teman. Bahkan bisa lebih, ada yang bisa sampai fermentasinya 3 jam ya. Jadi fermentasi pertama itu sebelum adonan dipotong, ditimbang ya, dibulatkan, terus kemudian ditutup dengan plastik atau tutup yang lain. Nah, adonan difermentasikan dulu atau didiamkan dulu minimal 1 jam. Baru kemudian adonannya dipotong, dibulatkan, baru kemudian difermentasikan sebentar, kira-kira 30 menit atau 20 menit, baru kemudian diisi dan dibentuk. Itu secara teori teman-teman ya. Oke, nanti kita akan praktekkan ya bagaimana hasilnya supaya teman-teman tidak penasaran ya bagaimana hasilnya. Oke teman-teman, let's go saja, kita gaskan ya, kita langsung menuju ke dapur kita, dapur praktikum kita. Alhamdulillah teman-teman, dari awal kita sudah menyimak mulai dari penimbangan bahan dan pengaduan. Nah, setelah adonan kalis kita angkat dari mixer, kita istirahatkan sebentar, kurang lebih 10 menit, 15 menit, kemudian kita timbang teman-teman ya. Untuk menganalisa hasil perbedaan dari dua metode akan saya timbang 4 bulatan ya yang berbobot 100 gram teman-teman ya. Nanti supaya mudah pada saat menganalisa, karena bobot adonan yang besar itu nanti akan memudahkan kita untuk menganalisa, karena daging donatnya nanti tebal teman-teman ya, daging donatnya nanti tebal.
sehingga mudah untuk dianalisa. Oke, setelah selesai kita timbang, kita lakukan rounding pada adonan yang akan kita teliti nanti, teman-teman ya, supaya menghasilkan kulit yang halus ya, kulit yang halus, kemudian juga pori-pori yang seragam, teman-teman ya, karena proses rounding ini juga untuk mengeluarkan gas. Jadi ini kita bagi jadi dua nanti, teman-teman ya. Yang sebelah kiri nanti kita diamkan, kita ikutkan fermentasi ya, fermentasi awal sampai 1 jam 15 menit, teman-teman ya. Sedangkan untuk adonan yang pertama langsung kita bentuk ya, kita ikutkan langsung ke fermentasi terakhir. Ini menunjukkan pukul 5 sore, teman-teman ya. Oke, nanti kita fermentasi 1 jam, jadi nanti jam 6 akan kita eksekusi, kita keluarkan anginnya, lalu kita fermentasi yang terakhir. Ini kan masih fermentasi yang pertama ya, fermentasi yang pertama. Sampai setelah jam 6, 1 jam aja, teman-teman ya. Fermentasi sudah berjalan 20 menit, teman-teman ya. Kita lihat, adonan semakin membesar ya, sudah 20 menit, masih kurang 40 menit. Kita tutup lagi supaya permukaannya tidak kering. Oke, teman-teman, setelah 1 jam ya, untuk adonan yang no time do sudah siap goreng. Nah, di sini teman-teman memang saya ajak untuk menyaksikan video real ya, video nyata. Jadi untuk adonan yang pertama yang no time do ini sudah digoreng. Nah, nanti setelah ini nanti kita tinggal menunggu adonan yang strike do. Oke, kita letakkan dulu di penapis minyak supaya roti benar-benar dingin, teman-teman ya, benar-benar dingin. Oke, teman-teman, sudah menunjukkan pukul 6 lebih 15 menit. Jadi adonan ini sudah difermentasi selama 1 jam 15 menit. Oke, kita buka, teman-teman. Iya, ternyata dia sudah ngembang seperti ini, teman-teman ya. Jadi ini, teman-teman, yang ini yang sudah matang ini kita namakan sistem no time do. Jadi dia tidak difermentasi. Tidak difermentasi pertama ya, hanya fermentasi terakhir aja. Sampai dia siap untuk digoreng, teman-teman, donatnya ini ya. Nah, ini fermentasi pertama dilakukan selama 1 jam 15 menit. Oke, teman-teman, kita lakukan pengeluaran angin, setelah itu kita rounding lagi. Oke, kita rounding lagi atau kita bulatkan, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, bulat, kita kempeskan, teman-teman. Kita ambil dari meja ya, memang lengket, teman-teman ya. Kita bulatkan lagi, proses
rounding yang kedua. Nah, ini di rounding lagi. Nah, setelah di rounding ini teman-teman ya, kita taruh di dalam loyang, di atas loyang teman-teman ya, seperti ini. Nah, kita taruh di atas loyang seperti ini teman-teman. Nah, ini kita lakukan fermentasi yang terakhir sampai nanti siap goreng teman-teman ya, sampai nanti siap goreng. Jadi teman-teman, donat yang ini sudah mateng ya, adonannya sama, sedangkan donat yang ini barusan dilakukan fermentasi selama 1 jam 15 menit teman-teman ya. Nanti perbedaannya hasil bagaimana, dari segi organoleptiknya nanti bagaimana. Oke teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah menunjukkan pukul 7:05 ya. Jadi adonan ini sudah difermentasi selama kurang lebih 1 jam. Ini fermentasi terakhir teman-teman ya. Untuk nanti kita bandingkan antara adonan yang tidak difermentasi dengan adonan yang difermentasi, atau sistem no time do dengan sistem strike do. Oke, kita panaskan minyaknya dulu teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita membuat produk donat ini dengan dua perlakuan yang berbeda, yaitu dengan metode yang berbeda teman-teman ya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah metode no time do, yang sebelah kiri ini metode strike do ya. Setelah adonan diangkat dari mixer, kita fermentasikan selama 1 jam 15 menit. Sekarang bagaimana perbedaannya antara metode no time do dengan strike do? Dilihat dari segi organoleptiknya, mulai dari warna, tekstur, rasa, dan aromanya bagaimana, kita analisa secara pribadi saja, tidak usah menggunakan panelis yang berjumlah banyak sesuai dengan prosedur penelitian ilmiah pada umumnya teman-teman. Jadi ini nanti bisa dijadikan sebagai acuan awal teman-teman membandingkan antara dua metode pengaduan ini. Oke teman-teman, kalau kita lihat dari warnanya teman-teman ya, dari warnanya antara hasil no time do dengan strike do itu teman-teman menghasilkan warna yang tidak begitu berbeda ya. Jadi antara strike do dengan no time do ya, no time do dengan strike do ini menghasilkan warna yang tidak berbeda. Artinya warnanya sama lah ya teman-teman. Cuman mungkin metode yang strike do ini tadi mungkin pada saat menggoreng apinya terlalu besar sehingga warnanya agak coklat ketuaan, sedangkan ini coklat yang lebih muda teman-teman ya. Jadi kalau kita amati dari segi warna tidak ada perbedaannya. Antara no time do dan strike do sama warnanya teman-teman. Sekarang teman-teman, yang kedua kita amati dari tekstur atau pori-porinya teman-teman ya. Untuk mengamati teksturnya kita harus melihat daging dari donat ini atau dalamnya. Untuk itu
kita harus membelahnya teman-teman ya. Kita belah pelan-pelan. Nah, nanti kita amati bersama-sama teman-teman. Kita belah dengan pisau roti teman-teman. Kita nanti mengamati bagian dalamnya teman-teman ya. Oke, yang no time to juga kita belah. Sudah terlihat jelas teman-teman ya, pori-pori rotinya, pori-pori donatnya ini sudah terlihat jelas teman-teman, karena sudah kita belah. Nah, kita lihat teksturnya teman-teman ya. Untuk yang no time to kita tekan ya. Nah, kita tekan lagi. Oke, ya, agak berat memang teman-teman ya, agak sedikit keras ya. Terus kemudian yang metode strike do kita tekan. Nah, teman-teman ya, ini empuk sekali teman-teman ya. Ini empuk sekali teman-teman ya. Lentur, empuk, ya ngesoft teman-teman ya. Ngesoft sekali. Nah, ini ya. Ini. Terus kemudian untuk pori-pori rotinya teman-teman ya. Antara no time do dengan strike do ini ya. Ini pori-porinya ya lumayan besar-besar teman-teman ya. Tidak selembut pori-pori yang strike do ini. Ya, tidak selembut pori-pori yang strike do ini. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, dari segi teksturnya masih lembut dan halus yang memakai metode strike do ya. Ini benar-benar halus sekali teman-teman, dan ini empuk sekali ya, empuk. Sedangkan ini yang no time do ini pori-porinya agak kasar dan sedikit ada keras-kerasnya, tapi tidak terlalu teman-teman. Tapi jika dibandingkan antara dua produk ini, masih menang produk yang memakai metode strike do dari segi tekstur dan dari segi pori-porinya teman-teman. Oke, sekarang kita amati aromanya teman-teman ya. Aroma rotinya bagaimana? Kita amati teman-teman sambil kita mencium baunya. Oke. Ya, ada aroma roti teman-teman ya. Ada aroma roti, ada aroma yeast, wangi-wangi rotinya juga ada teman-teman ya. Terus kemudian kita bandingkan dengan metode yang strike do. Nah, ini teman-teman ya. Aroma rotinya, aroma masam-masamnya ini tidak ada teman-teman ya. Ini benar-benar pure aroma roti teman-teman ya. Gurih, aroma manis roti. Nah, ini. Tetapi kalau ini yang memakai metode no time do ini aroma kecutnya masih ada, aroma masamnya. Ya, aroma dari hasil fermentasi yeast teman-teman ya. Nah, ini ada. Nah, jadi bisa saya simpulkan teman-teman ya. Mengenai aroma masih bagus aroma dari hasil metode strike do teman-teman. Masih bagus aromanya strike do. Nah, sekarang kita akan membuktikan mengenai rasa teman-teman ya. Untuk rasa kita potong kecil-kecil teman-teman ya. Kita potong kecil-kecil dulu. Nah, kita potong kecil-kecil dulu. Baik teman-teman, selanjutnya tinggal satu item yaitu mengenai rasa teman-teman ya. Untuk mengenai rasa kita nanti akan menggunakan indera perasa kita, lidah kita. Sebelum kita merasakan dari dua produk ini, kita netralisir dulu teman-teman indera dari lidah kita dengan minum air putih. Oke, sekarang kita langsung mencoba hasil dari yang no time do teman-teman ya. Rasanya oke teman-teman ya, oke lah, standar ya. Mutu kunyahnya juga bagus teman-teman ya, tidak lengket di langit-langit mulut kita. Tetapi nanti kita bandingkan dengan yang metode strike do teman-teman, rasanya bagaimana. Jadi masamnya tidak terlalu terasa, tapi di aromanya ini masamnya muncul.
Ya, bau agak kecut dikit muncul teman-teman. Tapi tidak masalah, ini tetap standar teman-teman ya. Sebelum kita merasakan ke hasil yang strike dulu, kita netralisir dulu lidah kita teman-teman. Oke, sekarang saya coba dengan produk yang metode strike dulu teman-teman. Sangat berbeda teman-teman ya. Ini benar-benar maknyus ya, empuk, tidak lengket, rasanya juga mantap ya, dan pori-porinya halus teman-teman ya. Pori-porinya halus sekali teman-teman ya, disobek benar-benar halus, rasanya benar-benar mantap teman-teman ya, dengan metode strike do. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan dua metode yang sudah kita praktekkan. Metode no time do dengan strike do, dari segi warna tentu tidak, tadi sudah saya jelaskan ya, tidak ada perbedaan yang mencolok, hampir-hampir sama. Tapi dari segi aroma lebih bagus dari hasil metode strike do. Kemudian dari segi tekstur, dari segi pori-pori juga lebih bagus dengan metode strike do, dan masalah rasa tentu tidak kalah dengan metode strike do. Oke teman-teman, hasil dari percobaan kita ini dapat dijadikan acuan teman-teman untuk membuat produk roti yang lebih baik teman-teman ya. Menghasilkan roti yang lebih baik, yang lebih enak, pori-porinya yang halus sehingga layak untuk dijual teman-teman. Tapi teman-teman, metode strike do ini mempunyai kelemahan teman-teman ya, memakan waktu yang lama ya. Prosesnya ini selisih 1,5 jam antara no time do dengan strike do, memang ada selisih waktu tentunya. Jadi kelemahannya teman-teman, masalah produk unggul strike do ya, tetapi masalah waktu lebih cepat no time do ya. Ini waktunya lama. Tetapi teman-teman, ada trik dan cara untuk mensiasati teman-teman ya. Kita memakai metode no time do ya, dengan waktu pengerjaan yang cepat, tetapi nanti hasilnya bisa menyamai dari hasil metode strike do ya. Ada satu siasat atau satu cara untuk menyamai hasilnya dengan memakai metode strike do walaupun kita memakai metode no time do. Apa caranya teman-teman? Bagaimana rahasianya? Ikuti video saya selanjutnya. Oke teman-teman, salam sukses buat semuanya.